Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu. Wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midad kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Fitrah sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam tubuh kita sebagai manusia insani atau basyariah menginginkan kebahagiaan. Orang yang kaya ingin bahagia, orang yang miskin apalagi dia pasti ingin bahagia. Pejabat ingin bahagia, menteri ingin bahagia, presiden ingin bahagia, orang yang tinggal di kampung ingin bahagia, orang yang tinggal di kota ingin bahagia. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Tapi hari ini banyak sekali di antara manusia menganggap kebahagiaan terletak pada pangkat jabatan, terletak pada materi, terletak pada harta. Ini adalah pemahaman yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh adalah amal yang diajarkan, amal yang sesuai dengan caranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham bagaimana gerak-geriknya Rasulullah. Maka kita harus membaca sejarahnya Rasulullah, dibimbing oleh para ulama-ulama yang hebat, dibimbing oleh para ulama-ulama yang rasih, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang beriman, mereka beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Rumah tangga diperbaiki oleh Allah, kehidupan diperbaiki oleh Allah, anak diperbaiki oleh Allah, istri diperbaiki oleh Allah, dengan syarat satu, apabila kita senantiasa mengamalkan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Albani beliau mengatakan di dalam kitabnya Nasaiul Ibad, beliau mengatakan as'adun nas. Tahu enggak kalian siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia itu kata beliau ada tiga. Yang pertama, man lahu qalbun alim, orang yang dalam hatinya merasa milik Allah. Kalau hari ini kita merasa hamba Allah, kalau hari ini hati kita merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang paling bahagia. Orang tersebut adalah orang yang paling bahagia dunianya dan akan bahagia akhiratnya. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan kesuksesan pada hari kiamat. Siapa orang yang sukses pada hari kiamat? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam, dimasukkan ke dalam surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia yang sementara ini. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kemudian tanda bahagia seseorang yang kedua adalah yaitu wabadarun sabir. Orang tersebut senantiasa sabar atas segala takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Suatu ketika Rasulullah SAW di waktu pagi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum jami'an?" Bagaimana pagi hari kalian semuanya? Maka para sahabat mengatakan, "Asbahna bil mu'minina ya Rasulullah." Alhamdulillah, pagi hari ini kami mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak tinggal diam. Nabi bertanya, "Wa ma'alamatu dzalik?" Apa tanda kalian beriman itu kepada Allah? Beliau para sahabat mengatakan, "Nasbiru 'alal bala." Ya Allah, kami sabar atas segala takdir yang Allah berikan kepada kami, segala musibah yang menimpa kepada kami. Dan apa balasan buat orang yang sabar? Buat balasan orang yang sabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan surga kepada mereka yang sabar, yaitu masuk surga tanpa hisab. Bahkan Allah mengatakan wabashshirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Mana ana sabar? Kata Nabi, as-sabru inda masadmatil ula. Ketika pertama kali kita musibah, yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Jangan mengatakan wa idza fa'altu kada wa kada, lakin qulu qadarullah wa ma syaa fa'al. Apabila kita kena musibah, jangan mengatakan aduh seandainya saya tidak berbuat begini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Jangan mengatakan seperti itu. Itu adalah orang yang tidak sabar. Akan tetapi Nabi mengatakan qadarullah ala ma syaa fa'al. Hendaknya kamu semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda orang yang bahagia dunianya dan akhiratnya yang ketiga adalah wa qana'atun bima fil yad. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya-nya, "Mana anak qana'ah? Takut tatalluq ilal mafqud al-istighna bil mawjud." Meninggalkan yang bukan miliknya, bersyukur dengan apa yang telah menjadi miliknya. Siapakah orang yang kaya? Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Orang kaya itu sesungguhnya bukan orang yang banyak mobilnya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak uangnya, bukan, kata Nabi. Walakinnal ghina ghinan nafas. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu hadirin salat Jumat rahimakumullah, kalau tiga perkara ini, merasa melihat Allah, bersabar atas musibah, merasa cukup atas semua yang Allah berikan kepada kita, itulah sesungguhnya kita adalah orang yang paling bahagia dunia kita maupun akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tiga perkara ini dalam kehidupan kita, sehingga Allah ridha kepada kita dan akhir hayatnya adalah Allah masukkan kita ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il a'mali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin 'ala al-itlaq. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila yaumil talaq. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, yassir hum li iqamatid din. Rabbi ikhtim lana minka bil khair
ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر الداعين في فلسطين، وانصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم قاتل اليهود والنصارى واعوانهم، فرق جمعهم، شتت شملهم، ولا تبلغهم آمالهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل عبرة للمعتبرين. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.